딸들이 괴로워해. 어른들 Saat itu, akhirnya ibu Jungsuk mengetahui apa yang telah dilakukan oleh menantunya. Bahkan ia tidak percaya jika besannya, Jungmin, Irang, dan juga Jungsuk telah mengetahuinya. Saat itu, Inho mengajak Seunhee dan Eunsu berbicara di tempat lain, lalu menyuruh mereka segera pergi karena situasi tidak kondusif. Awalnya, Seunhee menolak karena mereka tidak sengaja datang ke restoran ini. Lagi pula, ia tidak ingin bersembunyi dan terlihat menyedihkan di hadapan putrinya. Namun, menurut Inho, jika Seunhee tetap masuk ke dalam restoran, maka Seunhee bisa terlihat benar-benar menyedihkan. Lalu kemudian terdengar suara ibunya Jungsuk mencari Inho. Ibunya Jungsuk kemudian memutuskan untuk membicarakan hal ini di rumahnya. 우리 집으로 가세. Sementara itu, Seunhee dan Eunsu memutuskan untuk pergi saja. Eunsu berkata, ayah dan ibunya masih berhubungan dan tidak menikah. Kenapa ibunya tidak mengalah dan mengakhiri hubungan saja? Seunhee berkata, itu cukup sulit untuk mengakhiri hubungan yang sudah lama, apalagi dengan orang yang kita sukai. Lalu Eunsu mengajak ibunya untuk makan tteokbokki pedas di pinggir jalan saja. Sambil terus berbincang, tiba-tiba Eunsu berkata jika ia ingin kembali ke Amerika dan memulai semuanya dari awal bersama ibunya. 우리 다시 미국에 가자. 엄마도 나도. Akhirnya, ibunya Jungsuk telah mengetahui perselingkuhan Inho dan juga mengetahui siapa wanita selingkuhan Inho. Makanya, Jungsuk bersikeras mengganti dokter yang menangani ibunya di rumah sakit. Ibu Jungsuk lalu mengembalikan semua barang-barang mewah yang ibunya Inho berikan. Ia sudah curiga karena tidak biasanya ibunya Inho memberikannya. Rupanya karena ibunya Inho merasa bersalah kepadanya. Ibu Jungsuk tidak peduli bagaimana Inho dan Jungsuk memperbaiki hubungan mereka. Tapi yang jelas, Inho harus minta maaf dengan tulus kepada putrinya. Apalagi selama ini Jungsuk telah menahannya seorang diri. 장모님, 잘못했습니다. 인성하고 용서 구하면서 살겠습니다. Kejadian ini membuat kondisi ibunya Jungsuk semakin parah. Jungsuk bahkan mempelajari penyakit ibunya. Ia pun datang ke ruangan Seunhee, namun saat itu Seunhee tidak ada di sana. Di ruangan itu ternyata Seunhee juga bersikeras mencari tahu pengobatan yang tepat untuk ibunya Jungsuk. Awalnya, ibunya Jungsuk bersikeras mau pergi dari rumah sakit ini dan tidak mau menjalani pengobatan dari dokter yang telah menyakiti putrinya. Namun, Jungsuk tetap menyuruh ibunya untuk berobat di sini karena ia tidak mau ibunya kesakitan di tempat yang tidak ada dirinya. Karena jika begitu, ibunya pasti berkata ia tidak apa-apa. Lagi pula, Jungsuk bekerja di rumah sakit ini dan ia akan terus memantau kondisi ibunya meski bukan ia dokternya. 치료받고 얼른 낫자. 응? Malam itu di kantor Seunhee kedatangan seorang tamu dan itu adalah Irang. Irang meminta maaf dan mengaku salah telah membuat tangan Eunsu terluka hingga Eunsu tidak bisa masuk ke universitas. Ia juga akan minta maaf langsung kepada Eunsu. Hanya saja, Irang ingin bicara dulu dengan Seunhee. Irang ingin Seunhee mengakhiri hubungannya dengan ayahnya. Irang tahu dari Eunsu jika Seunhee adalah orang yang lebih dulu bersama ayahnya. Bahkan, Eunsu meminta Irang mengikhlaskan ayahnya. Tapi bagi Irang, meski ayahnya bukan ayah yang sempurna, ia tidak bisa jika harus kehilangan. Ia meminta hal ini tidak cuma-cuma. Sebagai bayarannya, Irang juga tidak akan masuk ke fakultas seni, namun ia ingin Seunhee mengobati neneknya. 우리 할머니도 꼭 고쳐주세요. Malam itu, ibunya Jungsuk berjalan-jalan di malam hari bersama dengan Jungsuk. Ibunya berpesan jika Jungsuk jangan sama sekali berpikir jika hidupnya tidak bahagia. Meskipun berliku-liku, Jungsuk masih punya Jungmin dan Irang. Dan juga sekarang Jungsuk bekerja menjadi dokter lagi. Ibunya berkata jika saat ini ia akan mati, ia tidak akan bersedih. Setelah itu, mereka kembali ke kamar dan di sana Irang dan Jungmin memberikan kejutan kecil. Bahkan mereka membelikan hadiah untuk neneknya. Di saat itu, Inho yang sedang berada di luar sebenarnya ingin bergabung, namun ia mengurungkan niatnya agar tidak merusak kebahagiaan keluarga istrinya. Malam itu, Seunhee memutuskan untuk pulang larut karena ia sedang mempelajari penyakit ibunya Jungsuk yang tidak biasa. Ia mencari-cari di buku-buku maupun di internet, namun ia bingung harus melakukan apa. Ia pun berkonsultasi dengan dokter kenalannya di Amerika. Setelah mendapatkan saran dari dokter tersebut, dokter itu menanyakan kepada Seunhee kapan Seunhee akan kembali ke Amerika karena ia sangat menantikannya. I'll contact you again soon after deciding. Love to see you again.
Setelah itu, Seung-hee kemudian mendapatkan diagnosa awal penyakit ibunya Jung-suk dan kemudian ia segera memberitahukannya kepada Jung-suk. Seung-hee tahu Jung-suk mungkin bersikeras memindahkan ibunya ke rumah sakit lain, tapi menurut Seung-hee sebaiknya ibunya Jung-suk dirawat di rumah sakit ini saja. Meskipun ia adalah ibunya Jung-suk, tetap saja ibunya Jung-suk adalah pasiennya Seung-hee. Selain itu, Seung-hee juga khawatir dengan kesehatan Jung-suk yang sekarang terlihat sangat pucat dan menyuruh Jung-suk untuk menjaga kesehatannya. 얼굴이 말이 아니야. Setelah melalui serangkaian pengobatan, ibunya Jung-suk berangsur-angsur membaik dan bisa segera pulang. Jung-suk pun berterima kasih kepada Seung-hee. Namun, bukan berarti ia memaafkan Seung-hee. Seung-hee kemudian berucap jika Irang mendatanginya dan meminta maaf atas kejadian yang menimpa Ansu. Seung-hee berpesan kepada Jung-suk agar tetap memastikan Irang masuk ke fakultas seni terbaik dan juga sebaiknya mereka berdua berhenti terlalu menyakiti anak-anak mereka. Setelah itu, Jung-suk pun datang ke ruangan In-ho dan memberikannya selembar kertas yang ternyata itu adalah permohonan perceraian. In-ho tidak terima dan tidak mau bercerai. Sementara menurut Jung-suk, saat ini kedua putri In-ho tengah menderita dan bercerai adalah hal yang mendesak yang harus Jung-suk lakukan. Tetap saja, In-ho tidak mau melakukannya. Jika Jung-suk mau bercerai, maka Jung-suk harus menggugat In-ho dan In-ho akan melawan Jung-suk meskipun hartanya habis. 적반하장도 유분수지. 당신은 Setelah itu, In-ho pun pergi menemui Seung-hee di tempat biasa mereka berdua minum-minum. In-ho meluapkan kekesalannya setelah Jung-suk mengajaknya untuk bercerai. Seung-hee kesal kenapa In-ho menceritakan hal ini kepadanya. Sambil mabuk, In-ho berkata jika ia tidak bisa bercerai dari Jung-suk. Sementara Jung-suk sedang minum-minum bersama dengan Mi-hee. Mi-hee bercanda jika Jung-suk melepaskan In-ho, maka Jung-suk bisa bergantung kepada Roy Kim. Jung-suk tertawa karena menurutnya tidak mungkin Roy Kim menyukainya. Lagi pula saat ini ia tidak bisa memikirkan hubungan yang baru. Karena ibunya tengah sakit, Irang mau masuk kuliah dan Jung-suk harus tetap bekerja. Mi-hee kemudian bertanya, lalu jika Jung-suk bercerai, apa Jung-suk tidak sakit hati karena In-ho dan Seung-hee bahagia? Jung-suk mempertanyakan apakah mereka berdua memang benar bisa bahagia. 걔네 둘이 잘 살 수 있을까? Di rumah, ibunya In-ho khawatir karena kekasihnya tidak bisa dihubungi. Selama ini ternyata kekasihnya ini adalah seorang penipu. Ibunya In-ho tidak terima jika ia dicap seorang pelakor dan sekarang uangnya telah dibawa kabur. Kemudian saat itu In-ho datang setelah malam tadi mabuk-mabuk dan ketiduran di luar rumah. Ibunya In-ho kemudian memberitahukan jika mereka mendapatkan sebuah surat yang mana ternyata isinya adalah gugatan perceraian. In-ho kemudian langsung protes kepada Jung-suk. Bagaimana bisa Jung-suk tetap bersikeras bercerai dengannya? Jung-suk berkata, awalnya ia ingin cerai baik-baik saja. Namun In-ho sendiri yang berkata jika ia tidak mau dan minta digugat. Makanya Jung-suk melakukannya. 소송하라는 소리야. 이혼하기 싫다는 소리지. In-ho bertanya apa yang membuat Jung-suk bersikeras bercerai dengannya. Seakan In-ho lupa dengan kesalahannya sendiri, ia justru menuduh Jung-suk ingin cepat-cepat bersama dengan Roy Kim. Jung-suk tidak habis pikir dengan jalan pikir In-ho. Ia langsung berterima kasih karena In-ho berkata demikian. Sisa perasaan Jung-suk kepada In-ho sekarang benar-benar telah menghilang. 기다리는 게 어딨어? 얘기 끝내고 가! Hari itu, Roy Kim mendapatkan kabar dari kepolisian jika keluarga kandungnya telah ditemukan. Kabar bahagia ini langsung ia sampaikan kepada Jung-suk. Selain itu, Roy Kim ingin meminta tolong kepada Jung-suk jika ia ingin Jung-suk menemaninya bertemu dengan keluarganya. Lalu di lain tempat, ada Jung-min yang ragu dengan residensinya. Ia berencana untuk masuk ke wajib militer saja, sekaligus memikirkan apa yang akan ia lakukan ke depannya. Apa ia akan tetap menjadi dokter atau tidak? Awalnya ia ingin Sora tidak menunggunya, yang mana menurut Sora sama saja Jung-min mengajaknya untuk putus hubungan. Namun Jung-min tidak ingin putus dari Sora. Sora lalu menyuruh Jung-min untuk tegas. Jika ia tidak ingin putus, maka seharusnya Jung-min menyuruhnya untuk menunggunya. 딱 기다려.
Hari itu ibunya Jungsuk akhirnya bisa pulang ke rumah. Sebelum pulang, ia menemui Seung-hee di ruangannya dan mengucapkan terima kasih. Sebelum pergi, ibunya Jungsuk meninggalkan sepucuk surat yang mana isinya, awalnya ibunya Jungsuk sangat bersimpati dan juga sayang kepada Seung-hee dan menganggap Seung-hee seolah-olah putrinya sendiri. Namun sekarang, ia tidak bisa memberikan kasih sayang itu lagi. Namun ibunya Jungsuk masih tetap bersimpati. Setelah mendapatkan penyakit dan kemudian sembuh, ibunya Jungsuk ingin hidup yang lebih baik ke depannya meski sudah telat melakukannya. Sebagai sesama wanita dan juga ibu, ia ingin Seung-hee juga melakukannya. Jangan membuang kesempatan menjadi orang dan ibu yang baik. Setidaknya mulai sekarang, Seung-hee harus hidup terhormat. Lalu Seung-hee akan menemukan kebahagiaan yang sebenarnya. Alhasil, Seung-hee pun langsung menangis sejadi-jadinya setelah membaca surat dari ibunya Jungsuk. 진짜 행복은 그때만. Lalu di kemudian hari, Roy Kim dan Jungsuk pergi ke kantor polisi untuk bertemu dengan keluarga Roy Kim. Roy Kim sangat antusias dan sudah tidak sabar. Ia pun bertemu dengan kakak perempuannya dan ternyata bukan keluarga harmonis yang diharapkan oleh Roy Kim. Kakaknya itu menyampaikan jika mereka mencari Roy Kim karena Roy Kim adalah seorang dokter dan juga ia ingin Roy Kim menjadi pendonor untuk transplantasi sumsum tulang untuk ayah mereka yang menderita leukemia. Roy Kim pun keluar ruangan dengan perasaan sedih. Jungsuk yang melihat hal tersebut lalu mengajak Roy Kim untuk berlari bersama karena jarak ke rumah sakit tidak begitu jauh. Setelah membeli sepatu lari couple, mereka pun menelusuri Sungai Han sambil melupakan permasalahan mereka. Singkat cerita, setelah kembali ke rumah sakit, Cha Jung-suk mendapatkan kabar jika ia mendapatkan predikat dokter residensi terbaik tahun ini. Ia sangat bersuka cita dan sempat mengabadikannya di ponselnya. Namun tiba-tiba kepalanya langsung pusing dan Jung-suk pun batuk lalu memuntahkan darah. Apa Jung-suk akan baik-baik saja?